Baik, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, tentunya kita bersyukur ya. Hari ini, hari Sabtu, kita kembali bertemu walaupun secara virtual, secara online, atau secara daring istilahnya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar. Hari ini kita sudah 3 kali ya pertemuan matematika. Nah, sekarang pertemuan ketiga matematika, materinya itu masih tentang pecahan. Nah, kemarin kan tujuan pembelajarannya seperti ini ya. Ada untuk pecahan itu ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk nomor 1 dan nomor 2 kita sudah bahas ya, bagaimana cara melakukan operasi hitung penjumlahan, bagaimana kita cara melakukan operasi hitung pengurangan pecahan, dan saya lihat tugas-tugasnya sudah lebih banyak yang benar, atau sudah lebih banyak yang dapat 100 daripada yang kurang. Tapi masih ada juga saya lihat dapat 0. Nah, tidak masalah. Pertama gagal, kedua gagal tidak masalah. Yang penting jangan gagal terus, jangan 0 terus. Kalau misalnya hari ini dapat 0, besok dapat 0, usahakan berikutnya ada peningkatan. Jangan selalu mau dapat 0 atau jangan selalu tidak mau paham. Kalau belum paham, usahakan cari tahu bagaimana caranya. Nah, di situ kan ada video saya bagikan ya, rekaman videonya. Itu nanti anak-anak bisa putar ulang atau bisa bertanya sama kakaknya kah, sama orang tuanya kah yang bisa. Jadi jangan dibiarkan tidak paham terus. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita materinya itu sebenarnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu kalau seperti itu menyelesaikan masalah berarti materinya tentang soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Ya, kita akan bahas soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Tapi karena masih ada yang perlu dibahas sebelum itu, maka kita akan bahas dulu anak-anak ya. Ada pembahasan selanjutnya dulu terkait dengan pecahan itu ya, bagaimana cara mengubah bentuknya. Karena ini penting juga, nanti akan ada juga muncul nanti di soal cerita bagaimana mengubah bentuk pecahan ini. Karena pecahan itu ada beberapa bentuk ya. Ada beberapa bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh model pecahan. Masih ada yang Pak Guru yang belum, masih ada yang belum Pak Guru tulis, tapi kurang lebih yang inilah nanti yang anak-anak yang akan sering lihat di soal-soal pada tingkatan kelas 5 ini. Nah, yang pertama ini ada pecahan 2/9, ada 1/2/9, ada 0,5, ada 5%, dan ada 7/3. Masing-masing pecahan ini beda-beda namanya, beda-beda bentuknya. Yang pertama ini namanya pecahan biasa murni, ya, pecahan biasa dan murni. Yang terakhir ini pecahan biasa juga, tapi tidak murni. Nah, nanti kita lihat kenapa tidak murni. Kemudian yang kedua ini, yang warna merah ini, yang Pak Guru sekarang lingkari, ini namanya pecahan campuran. Kenapa dikatakan campuran? Campuran karena dia bergabung antara bilangan bulat. Ini di depannya ada bilangan bulat. Yang di depan ini, 1 ini adalah bilangan bulat, kemudian di belakangnya ada pecahan murni. Jadi dia campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Jadi 1/2/9 itu namanya pecahan campuran. Kemudian yang ketiga ini namanya pecahan desimal. Ya, 0,5, yang penting ada tanda komanya berarti dia adalah desimal. Apakah 1,5 atau 0,2 dan seterusnya. Itu namanya pecahan desimal. Kemudian ada juga yang disebut dengan pecahan persen. Nah, ini per 100 istilahnya ya, persen. 5%, 2%, 25%, dan seterusnya. Itu namanya pecahan persen. Kemudian yang terakhir tadi Pak Guru sampaikan, ini adalah pecahan biasa juga, tapi tidak murni. Pecahan biasa yang tidak murni itu ciri-cirinya yang di atas ini, sebentar ada temannya yang mau masuk. Oke, kita lanjut. Nah, yang bagian atas ini pembilangnya ya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya.
Itu namanya pecahan tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena sebenarnya ini kalau kita lihat modelnya pecahan biasa atau pecahan murni. Tapi sebenarnya ini adalah pecahan campuran seperti ini. Ya, anak-anak. 7/3 ini adalah sebenarnya modelnya seperti ini, aslinya. Dia modelnya 1/2 modelnya seperti ini, pecahan campuran. Nah, ini yang mau kita bahas, bagaimana cara mengubah pecahan pecahan tidak murni ini menjadi pecahan campuran, dan sebaliknya, bagaimana mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan pecahan biasa tapi bentuknya tidak murni. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ayo, ada yang mau bertanya? Bisa langsung dibuka mic-nya ya, baru bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Jadi kita akan bahas bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian pecahan biasa yang tidak murni seperti ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita akan mulai. Ini namanya pecahan campuran ya. Kita akan ubah menjadi dia pecahan biasa. Kelihatan jelas anak-anak tulisannya? Halo? Ya. Oke. Siap. Kita lanjut ya. Jadi kita akan ubah ini menjadi pecahan biasa. Karena nanti kalau proses penjumlahan pecahan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kita tidak bisa kali pecahannya kalau dalam bentuk seperti ini. Kita harus ubah kembali dia menjadi pecahan biasa. Caranya, penyebutnya, ini penyebut dikali dengan bilangan bulat. Dikali, kemudian hasilnya nanti ditambah. Ingat ya, dikali, ganti dulu. Jadi di sini kita kali, kemudian di sini kita tambah. Ada yang tahu jawabannya kalau sudah seperti ini? Saya sudah kasih ini ya, caranya dikali baru ditambah. 11. 11? Ada yang lain? 9/11. 9/11. Ada yang lain? Ya, ada yang jawab 11, ada yang jawab 9/11. Nah, kita gabung jawabannya ya. Jawabannya itu kita coba kerja kembali ya. 9 dikali 1 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan, jawabannya kita tulis di sini, 11. Tetap bentuk pecahan ya. Penyebutnya tidak berubah. Jadinya 11/9. Jadi 1/2/9 itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 11/9. Tadi 11-nya didapat dari 9 dikali 1 sama dengan 9, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Oke, paham? Ayo, yang paham bilang paham. Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Kita lihat contoh yang lain ya. 4/1/2. Kita akan ubah ya. Dikali baru ditambah. Oke. Bentar, ada temannya lagi yang mau masuk. Saya terima dulu. Oke. Ingat ya, dikali dulu, baru ditambah. Kalau kemarin menyamakan penyebut, itu dibagi dulu, baru dikali. Kalau ini dikali dulu, baru ditambah. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan berapa? 9 per berapa? 2. 9/2. Gampang kan? Iya. Iya, gampang. Oke, siap. Selanjutnya, siapa yang bisa sebut jawabannya? 5 kali 3, 15. 12/5. Berapa? 12/5. Iya, sudah mantap semua ya. Jadi kita kasih saja. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. 15-nya kita tambah dengan 2. 15 tambah 2 sama dengan 17/5. 5. 17/5.
Jadi begini anak-anak cara mengubahnya menjadi pecahan biasa. Nanti kalau ada contoh penjumlahan seperti ini, ada yang seperti ini modelnya ya kita ubah dulu jadi pecahan biasa, baru kita samakan penyebutnya kalau tidak sama penyebutnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kebalikannya. Bagaimana mengembalikan? Misalnya sudah menjadi pecahan seperti ini, kita mau kembalikan. Karena nanti di penjumlahan dan di pengurangan anak-anak, sebenarnya itu, kalau hasilnya seperti ini, itu kita harus sederhanakan. Kita harus kembalikan menjadi pecahan campuran. Kalau dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana caranya? Kita tinggal bagi. Penyebutnya nanti tetap sama ya, tetap penyebut 5 kita pakai. Caranya seperti ini anak-anak. Kalau semuanya sudah pernah melakukan operasi cara pembagian kurung seperti ini, itu nanti akan gampang. Tapi Pak Guru akan jelaskan dari awal ya. Pembilangnya kita kurung seperti ini ya, kita buat tanda kurung seperti ini. Kemudian penyebutnya kita simpan di luar seperti ini. Ya. Jangan dibalik ya nanti anak-anak ya. Ingat, yang di dalam kurung itu, yang di dalam sini, yang di dalam rumah ini, kita anggap saja ini rumah. Yang di dalam rumah itu yang pembilangnya yang besar. Kemudian yang di luar rumah itu yang 5-nya, penyebutnya. Nah sekarang kita lanjut ya. Kita cari perkalian 5 yang mendekati itu salah nih. Ya, perkalian 5 yang mendekati 6. Ayo. Berapa tadi? 1. 1 kita tulis di sini. Ingat ya, 1 tulis di sini. Berapa tadi 1 kali 5? 5. 1 kali 5 hasilnya kita tulis di sini 5. Oke? Kemudian kita kurangi. Kasih kurang tanda kurang di sini. 6 dikurang 5 berapa? 1. Nah, ini ada sisanya 1. Ingat ya, 1 sisanya. 1 sisanya ini kita jadi pembilang. Ya, jadinya saya ambil ini jadi pembilang 1 per ini 5-nya tetap ya, penyebutnya tetap 5. Kemudian yang ini anak-anak, hasilnya yang di atas ini kita simpan di depan seperti ini. Ya, jadinya 1/1 atau 1/1/5. Ya, ini tadi kita jadikan pembilang. Ini satunya bisa ditulis sebenarnya seperti ini 1/5. Di sini bisa di sini jawabannya di sini. Jadi 1/1/5. Mau bukti? Apakah benar 1/1/5 itu adalah 5/6? Coba anak-anak kembalikan ini jadi pecahan biasa berapa? Dengan cara yang seperti tadi. Coba dikembalikan ini menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1 tambah 1 berapa? 6/5. 6/5 kan? Sama toh? 6/5, betul. Ya, jadi terbukti ya, kita sudah bisa kembalikan pecahan tadi, pecahan biasa ini yang lebih besar pembilangnya, kita sudah bisa ubah kembali menjadi pecahan campuran. Nah, kita lihat contoh soal yang lain ya. Tapi tunggu dulu. Ini selalu ada teman terlambat masuk. Saya kembali. Oke. Kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, sekarang 9/8. Tinggal kita bagi lagi. Kita buatkan lagi rumah. Kita buatkan rumah. 9-nya di dalam, 8-nya di luar. Cari lagi perkalian 8 yang mendekati 9. Berapa? 1. Oke, 1. Kemudian mana lagi ini? 1 kali 8 berapa? 8. Tulis saja 8 di sini. Kemudian dikurangi 9 kurang 8 berapa? 1. Jadi jawabannya berapa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ada sisanya 1. Jadi berapa jawabannya? 1/8. Berapa? 1/8. Benar. Satu yang ini kita jadikan pembilang seperti ini. Per 8-nya kita pindahkan di sini. Jadi
1 per 8. 8 dikali 1 berapa? 1. Kenapa bisa 1? 8 kali 1 berapa? 8. 8 tambah 1 berapa? 9. Jadi sama kan hasilnya 9 per 8. Oke, satu lagi soal. Nah, sekarang 25 per 4. Kita buatkan lagi rumah seperti ini. 25-nya kita simpan di dalam, 4-nya kita simpan di luar. Sekarang cari lagi perkalian 4 yang mendekati 25. Ayo, siapa yang tahu? 4 kali 5. 6 kali 4 kali 5 berapa? Berapa? 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6? 24. Iya, berarti 6 ya. Berarti benar 6. Kita tulis di sini 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Tulis saja seperti ini. Baru kita kurangi. 25 dikurang 24 sama dengan 1. Jadi jawabannya berapa? Siapa anak ayam itu bunyi? 61 per 4. 61 per. Jadi satunya ini kita simpan di sini, per 4-nya kita ambil jadi penyebut. Jadi jawabannya 6 1 per 4. Nah, 6 kali 4 20. 24. 24 tambah 1 sama dengan 25 per 4. Sama kan? Kembali lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti tugasnya cuma mencocokkan. Nanti saya kasih lihat tugasnya bagaimana cara mengerjakannya. Kita Pak Guru coba kasih contoh yang lain, jangan yang satu terus di atasnya ya. Yang bukan yang satu terus di atasnya. Kita coba misalnya 12 per berapa? 12 per 9 ya. Nah, sekarang kita coba ubah 12 per 9 jadi pecahan biasa. Pecahan campuran, maaf. 12 kita simpan di dalam ya. 9-nya kita simpan di luar. Berapa perkalian 9 yang mendekati 12? 1. 1. Kalau 2 tidak bisa kah? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena kalau 2 kali 9 18. Berarti kita ambil 1 saja. Dan di sini tulis 9-nya. 1 ke 9 kan 9. Tinggal dikurangi. 12 kurang 9 berapa? 3. Nah, 3. Jadi jawabannya berapa? 9 per 9. Hah? Ingat urutannya nak ya. Perhatikan dulu urutannya. Ini dulu. Ini kita simpan di atas. 3 per 9. Jadi jawabannya 1 3 per 9. Sebenarnya ini juga nanti masih bisa disederhanakan, tapi nanti lah jangan terlalu banyak. Nah, apa fungsinya anak-anak dipelajari seperti ini? Karena nanti, misalnya saya kasih contoh soal ya. Oke, nah pennya. Saya kasih contoh soal. Misalnya ada soal seperti ini. 1 per 2 mau ditambah dengan 3 per 4. Nah, ini tidak bisa langsung dikerjakan seperti ini anak-anak. Tidak bisa langsung disamakan juga penyebutnya. Karena di sini ada pecahan campuran. Harus diubah dulu ini. 1 per 2. Jadinya berapa? Siapa yang tahu? 1 per 2. Ya, berapa? 2. Benar. 3 per 2 ya. Karena 2 kali 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti kita tulis ulang soalnya. Soalnya berubah seperti ini. 3 per 2 ditambah 3 per 4. Seperti itu. Baru kita samakan penyebutnya. Coba kita samakan penyebutnya ya. 2 dan 4 penyebut berapa? 2. KPK-nya. 2 dan 4 KPK-nya berapa? 2.
Nah, lupa lagi nih. 4. Nah, 4. Terus caranya, terus bagaimana lagi caranya? 4 kali 4. 4 dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3. Kita tinggal jumlah. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9. Per berapa? Per 4. Nah, sekarang tugasnya kembalikan ini 9/4 menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 4. Berapa? 2. Berapa kali 4? 2 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi jawabannya 21/4. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru mau perlihatkan untuk bagaimana cara mengerjakan soal hari ini. Tugasnya hari ini. Kita balik dulu. Anak-anak, jadi saya mau sampaikan dulu, jangan terlambat masuk ya, karena kalau Pak Guru sudah menjelaskan, itu tidak saya lihat Google Meet-nya, tidak saya lihat yang mau bergabung, ya. Jadi biasa itu menunggu tidak bisa bergabung karena saya sedang menjelaskan, tidak saya perhatikan nih Google Meet, tidak bisa saya lihat dua-duanya di laptop, satu bisa kelihatan. Jadi kalau menjelaskan Kak, tidak saya lihat itu siapa yang mau masuk. Nah, kalau ada yang mau masuk, itu harus saya tekan dulu izinkan. Ya, harus ditekan dulu itu izinkan kalau ada yang mau masuk. Jadi tidak bisa Ki langsung masuk kalau tidak saya tekan itu. Nah, kalau saya sedang menjelaskan baru Ki masuk, biasa menunggu Ki kalau tidak saya lihat, atau tidak saya dengar bilang ada notifikasi seperti itu. Jadi lain kali jangan terlambat masuk ya. Sekarang Pak Guru mau perlihatkan tugasnya, bagaimana cara kerja tugasnya. Beda lagi nih, bukan soal pilihan ganda, bukan soal isian, tapi soal mencocokkan. Perhatikan ya, lihat nanti soalnya modelnya. Mana ini? Oke. Bukan itu ya, salah. Oke, nih. Sudah terlihat? Iya. Sudah, Pak. Nah, sudah terlihat. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini ada yang barisnya turun ke bawah ya, ada turun, ada ke samping ya. Yang turun ini modelnya pecahan campuran. Anak-anak karena di sini tidak bisa menulis bentuk pecahan, jadi saya tulis seperti ini ya, pahami saja. Ini bacanya 1/8 ya. Bisa dipahami ini ya. Saya kasih besar-besar sedikit Pak. Nah, begini. Nah, yang ini 1/8. Ini 3/1/5 ya. Jadi nanti anak-anak kalau mau cari mau tulis di kertasnya, tulis dalam bentuk pecahan seperti yang tadi yang kita lihat ya. Tulis misalnya 3/1/5, 3-nya baru 1/5. Kalau ini saya tulis seperti ini semua karena tidak bisa memang ditulis pecahan di sini. Kemudian di atas sini itu model bentuk pecahan campurannya, pecahan biasanya, ya. Jadi tugasnya anak-anak mulai dari 1/8 berapa pecahan biasanya? Kita coba dulu nomor 1 ya. Siapa yang tahu? 1/8 itu pecahan biasanya berapa? 9/8. 9/8. Cari di sini 9/8. Kalau sudah dapat, klik ini. Ini kan 9/8 ya. Jadi pertemuan antara 9/8 dan 1/8 anak-anak klik seperti ini. Berarti sudah terjawab. Ya? Paham? Iya. Begitu juga nanti yang berikutnya 3/1/5. Cari Ki, cari UB dulu menjadi pecahan biasa.
Baru cari di sini jawabannya. Nah, yang sebelah sini anak-anak itu tidak kelihatan semua ya. Ini, yang sebelah sini tidak kelihatan semua. Kalau mungkin lihat di, misalnya kita cari 41/2, sudah didapat jawabannya. Tidak ada muncul di sini. Kasih geser-geser di sini. Ini saya kasih kecil lagi kembali. Nah, ini ya. Nah, perhatikan. Ini bisa digeser, geser sedikit ke kanan seperti ini. Baru tuh kelihatan semua karena tidak muncul semua. Apalagi nanti kalau di HP. Oke, sudah paham cara mengerjakannya? Ini bisa digeser nih bawahnya. Oke. Oke, kalau begitu sekarang tugasnya dulu mencatat lagi. Catat tadi satu contoh operasi apa namanya? Bentar, saya hentikan dulu.